Jadi ada sebab yang harus terwujud lebih dulu sebelum kita berpuasa, yaitu ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal ini kita laksanakan pada tanggal 29 malam 30, ya, pada waktu menjelang tenggelamnya matahari, kita melihat ke arah barat, ke arah terbenamnya matahari, kita melihat dalam bahasa Arab puasa itu disebut dengan dua kata, bisa as-saum, bisa asyam, ya, itu dua-duanya memiliki pengertian yang sama. Nah, saum sendiri ada makna lughawi, ada makna secara bahasa, dan ada makna secara istilah syariat, ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata kutiba alaikumusiyam, siam di dalam ayat ini itu maknanya apa? Maka siam di situ maknanya adalah makna syar'i, ya. Kalau makna lugawi atau makna bahasa dari siam itu pengertiannya adalah al-imsak, ya. Al-imsak itu artinya menahan diri. Menahan diri dari sesuatu, tapi menahan diri dari sesuatu itu sesuatu apa, ya? Apakah menahan diri dari makan, minum, atau bicara, atau menahan diri dari apa, ini makna bahasa ini tidak memberikan keterangan, ya, karena yang namanya makna bahasa ini ya hanya makna yang sifatnya leksikal, makna dari kamus, tetapi belum dihubungkan atau dikaitkan dengan nas-nas syarak, ya, dari Al-Quran ataupun hadis. Nah, ketika makna bahasa itu kemudian ditambah dengan muatan makna-makna yang ada di dalam Al-Quran yang terkait dengan puasa, kemudian juga makna bahasa tadi al-imsak itu kemudian ditambah muatan-muatan makna dari hadis-hadis Nabi tentang puasa, maka disitulah para ulama kemudian merumuskan definisi syar'i dari puasa atau saum. Ya, akhirnya definisi saum secara syariat adalah al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i wa jami'il mufattirati minal fajri ilal laili ma'an niyat. Itulah pengertian dari puasa menurut pengertian syariah. Yaitu apa itu yang disebut dengan puasa? Itu adalah al-imsak, menahan diri, anil akli, menahan diri dari makan, wasyurbi, kemudian menahan diri dari minum, wajima'i, dan menahan diri dari berhubungan suami istri, wajami'il mufattirat, atau bisa juga dibaca wajami'il muftirat, dan semua hal-hal yang membatalkan puasa, minal fajri, dari fajar, ilal laili, sampai ke malam hari, yaitu sampai tibanya waktu maghrib, ma'an niyah, disertai dengan niat. Itulah yang disebut dengan pengertian saum, pengertian puasa menurut istilah syariah. Maka dari itu ketika ada ayat-ayat Quran atau hadis Nabi yang kemudian menyebut istilah saum atau siam, maka kita mengartikannya bukan sekedar makna bahasa, tetapi itu kita artikan menurut makna syar'i atau definisi syar'i, ya. Definisi syar'i ya seperti tadi itu. Jadi kalau misalnya suatu saat ada ayat Quran atau hadis kita menemukan kata saum atau siam, oh berarti maknanya itu makna syar'i. Ya, jadi cara mengartikan suatu teks di dalam Al-Quran ataupun hadis itu ada metodologinya. Ya, di dalam kitab Saksiyah Islamiyah juz yang ketiga
Imam Taqiyuddin An-Nabhani mengatakan al-aslu fi dalalatin nususi syar'iyyah al-makna asy-syar'i. Jadi al-aslu yang menjadi asal yang pertama kali kita mengartikannya fi dalalatin nususi syar'iyyah, ya, yang menjadi asal dalam mengartikan ya nas-nas syariah, yaitu baik Al-Qur'an atau As-Sunnah, itu adalah al-makna asy-syar'i, itu adalah makna syar'i, ya. Nah, jadi kalau ketemu ayat Quran atau hadis yang ada kata saum, ya itu kita artikan lebih dulu dengan makna syar'inya. Nah, dari pengertian syar'i saum atau puasa itu kita sebagai umat Islam diwajibkan menjalankan puasa itu ada yang dinamakan dengan sebab. Jadi puasa itu ada yang dinamakan sebab puasa atau sababus saum. Sama halnya kalau kita sholat ada sebab sholat. Apa yang menjadi sebab sholat? Yaitu dukhulul wakti, masuknya waktu sholat. Begitu juga zakat. Zakat itu juga ada sebabnya. Sebab zakat itu apa? Sebab zakat itu adalah wusul atau husulun nisab, ya, tercapainya nisab, batas minimal dari harta kita yang wajib dizakat itu menjadi sebab zakat. Nanti menunggu satu syarat lagi yang dinamakan haul, ya, sudah dimiliki selama 1 tahun hijriah. Nah, begitu juga yang dinamakan dengan saum. Sebelum kita melakukan saum yang tadi sudah saya jelaskan definisinya, ada sebab dari puasa. Apa itu yang menjadi sebab puasa? Sebab puasa itu adalah ru'yatul hilal, menyaksikan bulan sabit sebagai tanda masuknya bulan Ramadan. Ya, sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in ghubi alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasina. Yang artinya sumu, berpuasalah kalian liru'yatihi, karena meru'yat hilal, wa aftiru, dan berbukalah kamu, maksudnya beridul fitrilah kamu, liru'yatihi, karena meru'yat hilal. Fa in ghubiya alaikum, tetapi jika terhalang pandangan kamu oleh suatu halangan, misalnya mendung atau asap dan sebagainya, fa'akmilu iddata sya'bana salasina, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban itu sebanyak 30 hari. Ini hadis yang sahih. Jadi ada sebab yang harus terwujud lebih dulu sebelum kita berpuasa, yaitu ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal ini kita laksanakan pada tanggal 29 malam 30, ya, pada waktu menjelang tenggelamnya matahari, kita melihat ke arah barat, ke arah terbenamnya matahari, kita melihat apakah sudah bisa dilihat atau belum hilal atau bulan sabit sebagai tanda bahwa kita telah memasuki bulan baru. Nah, satu hal yang sangat penting yang kita perlu perhatikan adalah bahwa ru'yatul hilal ini adalah merupakan sebab yang sah, yang syar'i untuk masuknya bulan Ramadan menurut jumhur ulama. Ya, menurut 4 mazhab yang ada dalam fikih ahlus sunnah, yaitu fikih dalam mazhab Hanafi, mazhab Maliki, kemudian mazhab Syafi'i dan Hambali, mereka semuanya berpegang dengan ru'yatul hilal. Ya, mereka mengatakan la ibrota bihisabil falak, ya, mereka tidak menggunakan hisab, ya, hisab ilmu astrologi. Ya, kita memberikan apresiasi, tapi kalau dilihat dari segi pendapat para ulama, khususnya di kalangan 4 mazhab, itu 4 mazhab sepakat itu penentuan masuknya bulan Ramadan itu tidak menggunakan hisab. Ya, jadi boleh dikatakan dalam perbandingan mazhab yang memiliki pendapat
bisa diawali dengan hisab itu sebenarnya pendapat minoritas ya. Sebenarnya yang mayoritas adalah ru'yat ya. Hanya saja nanti di kalangan 4 mazhab ini ada yang jumhur ulama itu berpegangan dengan ru'yat yang berlaku secara global atau internasional, artinya dimanapun hilal itu terlihat, apakah di Arab Saudi, apakah di Maroko, maka itu berlaku untuk seluruh dunia. Itu mazhab Abu Hanifah, mazhab Maliki dan Syafi'i. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Maliki dan Hambali. Sementara mazhab Syafi'i itu ru'yat global, ru'yat juga, tapi bukan ru'yat global, tapi ru'yat yang sifatnya regional, yaitu dalam lingkup satu matlak, yaitu satu tempat terbitnya hilal. Ya, jadi satu matlak saja itulah wilayah keberlakuan hilal. Nah, menurut pendapat yang lebih rojih, menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu pada juz yang kedua mengenai puasa, beliau mengatakan warrajihu ladayya huwa qaulul jumhuri. Yang pendapat yang kuat atau yang rojih menurut saya itu adalah pendapat jumhur, yaitu mayoritas ulama mengenai ru'yat tadi, yaitu ru'yat yang berlaku secara global atau secara internasional. Nah, inilah yang semestinya menjadi pegangan atau pedoman dari kaum muslimin.